Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarman, alamat Ngampo, Pacarjo, Semanu, Gunung Kidul. Saya mengidap penyakit gula mulai dari tahun 2006 dan sudah berobat kemana saja, rumah sakit, klinik, dan lain sebagainya. Gula saya tidak pernah turun-turun. Setelah saya kenal Pak Hasan Sabila tahun 2023, saya berobat pertama kali langsung gula saya turun dan saya berobat 2 kalinya. Sekarang sudah alhamdulillah penyakit saya sudah semakin baik dan sudah merasakan untuk tidur, makan, dan lain sebagainya sudah merasa enak. Mulai kegiatan untuk bekerja sudah mulai sedikit-sedikit mampu. Ya, pekerjaan saya sehari-hari saya tebang dan juga ada sampingan itu bengkel, tapi setelah itu badan sudah nggak mampu. Akhirnya sekarang ya hanya cari kayu ya untuk cari makan lah untuk kebutuhan saya sendiri. Begitu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Hasan Sabila. Mudah-mudahan Allah memberikan banyak ilmunya berserta gurunya dan diberi kemudahan-kemudahan dan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah, dan selalu menolong kepada orang-orang yang sangat membutuhkan di zaman sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasan, salam sehat alami. Halo, selamat sore sedulur dan juga Anda sahabat Bang HS di Hasan Sabila Official. Sore kali ini kita lagi ada di perjalanan menuju di Kecamatan Semanu, Gunung Kidul untuk bertemu dengan salah satu pasien fan Bang HS, namanya Pak Sarman, yang sudah sembuh dari diabetes. Hujan-hujan nih kita dari Yogyakarta, diperkirakan nanti sampai sana dini hari. Wih, senggak ya Bang HS. Kita lagi mau ke tempatnya Pak Sarman nih di daerah Semanu, Gunung Kidul, dengan cuaca kondisi yang hujan seperti ini. Gimana nih Bang HS untuk antusiasnya kita mau ke sana nih? Saya minat sekali, karena udah lama saya menanti jadwal ini. Karena saya mendengar Pak Sarman ini hidup di tengah hutan. Dia hidup sendiri. Makanya saya ingin lihat kondisinya. Paling tidak nanti kita akan membantu kehidupan dia. Nah, beliau saking fanatiknya dengan pantangan yang saya berikan sekarang sudah sembuh. Inilah yang saya buktikan ya, bahwa diabetes itu bisa sembuh, sekarang sudah terbukti. Luar biasa ya. Jadi seperti apa nanti perjalanan kita menuju ke Kecamatan Semanu, Gunung Kidul, untuk bertemu dengan salah satu pasien Bang HS, yaitu Pak Sarman. Ikuti terus hanya di Hasan Sabila Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sedulur Bang HS dimanapun Anda berada? Kembali kita bertemu di Hasan Sabila Official. Tentunya di channel ini Anda bisa mendapatkan banyak sekali ilmu, banyak sekali inovasi-inovasi dari sang formulator kita Bang HS, Hasan Sabila ya. Tentunya dengan rempah membangun sehat. Kali ini kita sedang jalan-jalan lagi nih di podcast Bang HS. Spesial banget saat ini kita ada di Gunung Kidul, tepatnya di Kecamatan Semanu, desanya Pacarjo, dan di kampungnya namanya Ngampo ya. Nah, di sore kali ini, sore menjelang malam ini ya, kita tadi berangkat dari Jogja tuh masih terang, tapi sekarang ini kita sudah gelap di sini dan kita kayaknya ada di tengah-tengah hutan ya gitu ya Bang HS ya. Gimana rasanya Bang HS sampai sini ternyata gelap seperti ini?
Iya, betul-betul di tengah hutan ini ya. Ya setelah kita masuk ke ketemu Pak Sarman yang sehari-harinya beliau beraktivitas mencari kayu untuk dijual untuk kehidupannya. Kita melihat seperti ini, begitulah ternyata ya kehidupan bangsa Indonesia. Mungkin masih banyak ya selain Pak Sarman ini. Kehidupan mereka yang terkena penyakitnya diabetes tidak sembuh-sembuh sampai menghabiskan badan, kalau ceritanya beliau tadi. Hanya bisa tiduran aja, keringat dingin, lemes dan sebagainya. Nggak bisa lagi untuk bergerak. Akhirnya kita selamatkan. Dan kita kenalan dulu yuk sama Pak Sarman. Ini yang ada di sebelah kiri saya. Beliau ini adalah warga Ngampo di Pacarjo, Semano, Gunung Kidul. Pak Sarman itu sekarang hidup seorang diri di, saya boleh mengatakan ini kalau rumah petak gitu ya Pak ya, atau gubuk di tengah hutan gitu ya Pak ya. Beliau ini hidup seorang diri, sebetulnya beliau ini ada keluarga juga gitu ya. Namun karena tadi sudah dikatakan, tadi kita sempat ngobrol, beliau ini sakitnya udah lama. Dari tahun 2006 kemudian merasakan kebisingan, merasakan kehiruk-pikuan banyak orang, itu membuat beliau tidak nyaman. Akhirnya memutuskan untuk hidup seorang diri di tengah hutan seperti ini. Namun justru ketenangan seperti ini yang bisa membangun image lebih sehat lagi gitu ya Pak ya. Dan ternyata lebih sehat lagi Pak Sarman ini alhamdulillahnya ketemu dengan Bang HS di tahun 2023. Padahal beliau ini sakitnya sudah lama, sejak tahun 2006 ya Pak ya. Nah awalnya itu sakit apa sih Pak? Boleh diceritakan sedikit? Awalnya mengidap gula. Diabetes? Yang pertama kali dulu dari Papua saya kena malaria. Nah, malaria sembuh terus kena diabetes. Diabetesnya dari tahun 2006. Berapa itu Pak waktu tahu pertama? Tahu pertama 200. Terus tahun 2013 itu 475. Wow. Terus itu berobat gliben itu yang 5 mili itu biasanya orang makan satu aja drop, saya makan sampai 4 itu tidak turun. Obat kimia tidak berhasil menurunkan. Tidak, iya. Oke. Kemudian saya obat kimia itu sudah puluhan kilo kalau ditimbang. Bahkan sempat insulin juga ya Pak ya? Insulin itu 2 kali. Terus setelah saya mendengarkan radio, Pak Hasan di radio mengatakan bahwa untuk berhenti insulin itu masih banyak. Saya tinggalkan. Langsung saya beli di Agri. Saya tidak konsultasi, hanya baca brosur, saya beli, langsung gula saya turun. Langsung turun. Sampai sekarang gula saya normal. Sampai sekarang gulanya sudah normal. Tanpa obat saya. Tanpa obat. Padahal Pak Sarman ini juga sempat mengalami luka akibat diabetes itu yang juga nggak sembuh-sembuh juga ya Pak ya? Iya, nggak sembuh. Berapa lama itu mengalaminya Pak? Nggak sembuh itu sampai katanya dari dokter itu 3 bulan, tapi saya 5 bulan belum sembuh. Terus saya langsung ke radio IMC itu, langsung 1 minggu sembuh, langsung setelah habis obatnya, jangka waktu yang direbus itu selesai, saya langsung kembali ke sana, saya tunjukkan bahwa sudah kering. Terus kemarin saya injak batu luka, itu langsung kering. Oh sekarang jadi untuk kalau ada luka langsung kering langsung lagi ya? Kering. Padahal dulu sempat sampai berbulan-bulan. Ini kenapa orang? Oh sekarang sudah langsung Ya, kering? Langsung kering, di sini saya kena. Oh karena Bapak itu sehari-hari pekerjaannya mengisi waktu dengan mencari kayu bakar, kemudian diolah menjadi areng tadi ya Pak ya? Dan areng tadi bisa dijual untuk bisa kehidupan sehari-hari gitu ya. Lukanya sudah sempat kering sekarang, dan apalagi Pak efek dari diabetes yang panjenengan rasakan Pak? Yang dulu saya sudah, tangan saya nggak bisa untuk angkat. Pokoknya untuk angkat mungkin barang 1 kilo nggak mampu. Sekarang 5 kilo, 10 kilo mampu. Wow, saraf-saraf juga sudah mulai ini ya Pak ya, bagus ya. Iya, dan mulai dulu 1 hari 1 malam biasa tidur 3 jam. Lah kalau sekarang 8 jam mampu. Tidurnya juga sudah mulai nyaman. Sudah nyaman. Walaupun Nyun Sewu di kondisi di tengah hutan dengan
temen apa ya Pak kalau di sini saya bilang? Ya, Aduh. hanya hewan-hewan, suara hewan kalau malam. Suara hewan ya Pak ya. Iya. Tapi cuma hewan aja kan Pak? Iya. Aduh. Iya, Oke. iya. Berarti memang sekarang sudah mulai membaik untuk fisik secara apa namanya tidurnya juga sudah nyaman. Kemudian kalau dulu tuh sempat mengalami sering buang air kecil nggak Pak? Satu malam itu bisa 20 sampai 25 kali. Wow. Kalau sekarang sama sekali tidak buang air kecil bisa. Bisa? Dari sore saya ke Jogja itu dari rumah sampai pulang sampai malam baru saya. Baru buang air kecil. Iya. Kakinya juga sempat mengalami bengkak katanya ya Pak ya? Bengkak terus, setiap digantung bengkak. Nah, apalagi kalau untuk kerja bengkak, memang bengkak saya paksa. Sekarang sudah enggak. Wow, Sekarang luar biasa. terus yang dulu sulit untuk begini ini sekarang sudah bisa. Oke. Kan dulu kaku. Sendinya kaku ya. Oke. Iya. Baik. Terus tangan ini kalau sakit yang ini itu udah rasanya sudah enggak tahan. Kan yang sakit di begini-begini dengan ujung-ujung jari. Ujung-ujung jari kebas, kaku, kesemutan, sakit gitu ya Pak? Sakit sekali pokoknya. Dan sekarang hilang. Wow, sudah banyak perkembangannya ya. Terus kalau dipejet ini kan merah. Kan saya sering disuntik untuk dicek darah tidak keluar. Oh, sampai terjadi pengentalan juga ya? Terus putih ini. Oke, kalau sekarang sudah merah ya Pak ya? Sudah merah. Oke, nah Bang AS melihat perkembangan dari Pak Sarman Bisa yang ditunjukkan Pak. sekarang Nah, ini merah ini. Sudah merah ya? Baik, nah Bang AS begitu cepatnya Pak Sarman mengalami perkembangan yang cukup lumayan bagus. Padahal kalau kita tahu Pak Sarman ini mengalami diabetes yang cukup lama dari tahun 2006. Nah ini membuktikan bahwa penyakit diabetes yang menahun, membandel pun ternyata bisa cepat diobati dengan herbal Bang AS. Iya. Inilah yang saya ketahui. Ketika diabetes itu selalu disebut-sebut tidak bisa sembuh. Saya berpikir ada dua dasar alasan saya. Apakah ini memang tidak disembuhkan agar menjadi pasien tetap, atau memang tidak ada obatnya yang bisa menyembuhkan? Kemudian saya terjun ya, untuk meneliti tubuh-tubuhan, adakah tubuh-tumbuhan itu yang kita racik menjadi obat yang bisa menyembuhkan sekaligus gagal amputasi? Artinya kaki busuk pun bisa sembuh. Terbukti. Sekarang kita membuktikan. Di depan mata kita ada Pak Sarman. Yang tadinya kakinya sudah dipotong, membusuk, tidak kering-kering, diabetes menyiksa diri, tiduran terus, keringatnya dingin, pucat, katanya tangannya sudah tidak berdarah. Sekarang terbukti menjadi sehat kembali. Ini bukti nyata. Wow, jadi ini ternyata herbal itu bisa begitu cepat menyembuhkan dari diabetes yang sudah lama ataupun membandel ya. Oke, Ini luar suatu biasa. kebanggaan saya. Artinya saya bisa menengkis dasar alasan ini tadi yang katanya tidak bisa sembuh. Oh, ternyata bisa sembuh. Bisa sembuh. Dan ini bukan terjadi hanya Pak Sarman saja. Masih ada Sarman 2, 3 sampai 1000 Sarman. Masih banyak sekali orang yang sembuh. Makanya kenapa Bang AS tertarik untuk datang ke tempatnya Pak Sarman di sini, karena ternyata mendengar cerita beliau yang hidup sendiri dan melihat perjuangan beliau untuk sehat itu yang luar biasa ini. Akhirnya beliau memutuskan untuk datang ke sini bersama kru, dan ternyata benar-benar alhamdulillah Pak Sarman ini sudah seger lagi gitu ya Pak ya, sudah bisa beraktivitas lagi gitu ya. Wow. Pak Sarman di hutan ini hidup sendiri loh. Padahal tanah masih luas. Jadi kalau Mia mau buat gubuk di sebelah boleh kok itu Mia. Iya. Enggak deh. Kayaknya saya masih cinta Kulon Progo. Oke. Baik, luar biasa ya Pak Sarman, dan sebenarnya bukan hanya gubuk di sini, Pak Sarman katanya di sebelah sana juga itu ada gubuk yang ditempatin Pak Sarman kalau siang ya Pak ya, buat ngisis gitu. Di sana jurang Pak? Jurang. Waduh. Kan ada di situ ada ular besar di bawah sana. Ular Pak? Iya, tapi ular apa itu? Ular apa Pak? Creepy Pak? Tawa. Oh, ular beneran? Kembang. Iya. Ular beneran? Oh, ini kan sepanjang kali banyak. Oh baik, kalau kita segera kukut gimana nih? Oh baik. Ini kan kali besar, Pak. Ini jurang. Oh, ular itu beneran. kan sekitar ratusan meter jurangnya. Pak Sarman pernah lihat ular gede itu Pak? Udah sering, dulu kan naik anaknya yang sejempol kaki pernah ke sini ditangkap sama kakak saya itu. Oh, kru kita kayaknya agak-agak ini ya. Kalau di sini aman, nggak ada. Aman ya, udah dihalangi.
Baik, begitu keseruan kita mampir di rumahnya Pak Sarman ini, di gubuk beliau ini luar biasa. Senang banget kita bisa datang ke sini Abang Es ya. Ini merupakan apresiasi yang sangat luar biasa. Terakhir Pak Sarman, monggo di kamera yang sebelah sini Pak. Apa yang ingin disampaikan kepada Bang HS nih mumpung ada di sini, atau mungkin buat yang lagi melihat yang ada di rumah, yang lihat kita sekarang seluruh Indonesia loh Pak. Silakan di sebelah sini. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bang HS dan krunya. Untuk saat ini saya mengucapkan banyak terima kasih dengan saya didatangi dari Bang HS. Ya, saya hanya bermohon, karena saya hanya mohon kepada Allah, mudah-mudahan selalu diberi rahmat dan hidayahnya untuk mencari obat-obatan untuk kepentingan para umat, dan Bang HS selalu mendapatkan simpanan yang ada di atas langit sana. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan mencari obat dan memudahkan membuka pintu rezekinya untuk kepentingan umat banyak. Dan dengan itu saya hanya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya yang saya tidak bisa menjamu apa-apa hanya di hutan yang kosong ini. Baik, Bang HS, apa yang ingin disampaikan nih kepada Pak Sarman atau untuk Anda, untuk sedulur yang ada di rumah yang sedang menyaksikan di Hasan Sabila Official? Tentunya saya berucap terima kasih sekali Pak Sarman telah bisa memberikan informasi. Informasi yang diberikan oleh Pak Sarman ini bukan untuk Bang HS, tapi untuk kita-kita semua yang ada di Indonesia, bahkan manca dunia. Karena apa? Terjawab bahwa diabetes itu bisa sembuh. Maka saya membuktikan yang tadinya Pak Sarman selalu di angka 400 tidak bisa turun, sudah double obat, dosis dinaikkan, masih pakai insulin, no, diabetes tidak turun. Begitu pakai herbal kita tangani, sekarang dia berkata, saya minum bebas, makan bebas, memang sengaja saya coba. Habis makan saya coba hanya 150 setelah makan. Luka tidak pernah lagi berkoreng, langsung kering. Ini bukti. Ternyata tumbuh-tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Maka bersama Bang HS kita pasti sehat. Baik, sedulur dan juga Anda sahabat Bang HS dimanapun Anda berada, dan juga teman-teman yang ada di Hasan Sabila Official. Terima kasih ya Pak Sarman untuk ngobrol-ngobrol serunya di sore kali ini. Insya Allah panjenengan selalu sehat dan bisa melanjutkan kembali kehidupan yang mungkin sudah lama panjenengan dambakan ya selama bertahun-tahun. Terima kasih Pak Sarman. Terima kasih Bang HS. Kita juga harus segera kembali ke bawah ya, di atas nih ya. Kembali untuk beraktivitas, karena untuk besok hari Bang HS akan kembali bertemu dengan pasien-pasiennya, kembali akan menemukan inovasi-inovasi terbaru untuk Anda, sedulur dan juga sahabat Bang HS dimanapun Anda berada. Dengan rempah membangun sehat. Saya Mia Kayu Manis, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Siti Sahifah, anak dari Bapak Sarman. Ya, memang benar Bapak saya sakit diabetes sejak 2006 dan sekarang alhamdulillah sudah membaik karena mengonsumsi ramuan rempah dari Bapak Hasan. Dulu Bapak sempat tidur aja nggak bisa karena merasakan sakit terus, dari seluruh badannya sakit, nggak bisa tidur, selera makan juga sudah berkurang, sampai sempat nggak makan juga karena mungkin karena sakitnya nggak sembuh-sembuh itu. Terus duduk kadang juga nggak mampu, tiduran terus, badannya juga nggak enak. Pokoknya sebelum berobat ke Pak Hasan itu susah lah, pokoknya aktivitas apapun itu susah. Kadang jalan ke kamar mandi aja sambil ngesot gitu karena susah jalan. Nah, sekarang alhamdulillah sudah bisa aktivitas lah ya, alhamdulillahnya, tapi cepet prosesnya itu karena dulu baru minum
rempah dari Pak Hasan itu sambil masih mengonsumsi obat kimia. Jadi Bapak itu perbandingan lah, ini nanti itu perkembangannya baik yang mana. Ternyata alhamdulillah ya dari Pak Hasan sendiri itu alhamdulillah yang baik lah. Jadi proses penyembuhannya itu cepat. Sekarang sudah bisa cari kayu, bisa bikin areng, bisa pergi Jumatan. Dulu Jumatan aja nggak bisa karena pernah sekali berangkat katanya mau pingsan karena udah nggak mampu berdiri. Terus pengajian di masyarakat juga udah bisa, aktivitas jalan ya meskipun jalannya masih jarak dekat tapi alhamdulillah karena dulu sama sekali nggak mampu jalan gitu. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.